Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Tinggal 1 bulan lagi, kita memasuki bulan Desember dan perayaan kelahiran Yesus Kristus akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024, perayaan Natal Anak, 24 Desember 2024, perayaan Natal Image, dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum. Oleh karena itu, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut. Dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan khusus yang telah disediakan panitia. Worship Night akan diadakan pada tanggal 15 November 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Profesi Muda akan diadakan pada tanggal 17 November 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaannya yang akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama
hidup kami Tuhan. Terima kasih. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Nama-Mu besar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Sekarang saatnya, katakan, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Masa laluku tadi pas saudaramu, semua gagalku tadi tebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang tinggalkanku. Ku
di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kami mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Hey. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Sama-sama serukan. Hey! Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh, 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 hidupku ditentukan oleh firman-Mu Tuhan dan rencana-Mu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Hey! Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sebab Engkau sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Sama-sama kita serukan. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Dia sungguh baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita duduk kembali.
hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku merasakan tenang. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya di dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu. Sungguh kami merasakan tenang Tuhan. Aku rasakan tenang Hanya dalam hadirat-Mu. kami merasakan kasih. Ku rasakan damai-Mu.
dekat kepadamu. Sungguh kami merasakan tenang Tuhan. Aku rasakan tenang Hanya di dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus. Cuma harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya janji-Mu di dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami. Oh Tuhan, haleluya. Ku berserah hanya padamu Bapa. Engkau kota benteng kami, perlindungan kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, kami berserah. Oh Tuhan, ku bersyukur, kau bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik di dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau Allah yang setia. Oh Bapakku, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau membentuk hidup kami sesuai dengan gambar-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.
Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita boleh sampai di minggu kedua bulan November ini. Di sepanjang bulan November ini kita berbicara tema tentang hidup semakin baik atau life is getting better. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang bersedia dan siap berubah. Dan di minggu kedua ini kita belajar satu topik khotbah yaitu bersedia dan siap dibentuk. Berbicara soal makanan, ada makanan dengan proses yang paling ribet adalah hakar. Hidangan tradisional dari Islandia ini memang tak terlupakan. Bahkan sebelum dimakan, baunya yang merupakan gabungan dari keju busuk dan amonia langsung menusuk hidung. Lalu, bila kita masih berani mencoba mencicipinya, ingatlah bahwa hakar dibuat dari daging busuk. Tepatnya daging hiu ini dikubur di dalam pasir selama kurang lebih 12 minggu, lalu dikeringkan dengan cara dijemur selama beberapa bulan. Meskipun terdengar mengerikan, tetapi ternyata makanan unik ini punya sejarah yang sangat panjang. Seperti dituliskan di Dunia Atlas, berkata tradisi hakal dimulai sejak leluhur penduduk Islandia saat ini yang dikenal dengan bangsa Viking. Pertama datang ke negara tersebut. Bahan makanan sulit didapat, tetapi perairan di sekitar pulau dipenuhi oleh hiu berjenis Greenland shark yang sayangnya tidak bisa dikonsumsi karena dagingnya beracun. Karena kekurangan makanan terus berlangsung, para pendatang ini pun mencari cara untuk bisa mengkonsumsi daging Greenland shark, yaitu dengan mengolahnya menjadi hakar. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita mau kembali mengingat beberapa bagian dalam perjalanan kehidupan kita di masa lalu, mulai saat kita masa kecil, ketika kita studi di sekolah, kuliah, pacaran, menikah, dan bekerja. Saya percaya bahwa setiap kita akan punya sebuah buku yang kira-kira judulnya My Journey. Kita akan mengingat kembali apakah perjalanan hidup yang kita lalui lebih banyak di masa sulit, seperti makanan hakal tadi, atau perjalanan yang mudah seperti sekedar membuat mie instan dan telur ceplok. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, setiap perjalanan kehidupan kita pasti pernah mengalami seperti kehabisan energi, kehilangan semangat, jatuh sakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Bisa jadi kita berpikir untuk menyerah, tetapi percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan di setiap langkah hidup kita. Semuanya terjadi atas rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis di dalam Yeremia 18, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat dikatakan di sana dengan judul perikop, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 1 dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan bola ikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan pelajaran kepada Nabi Yeremia dari pekerjaan seorang tukang periuk. Mulai dari bahan dasar, proses bahan hasil yang dibuat oleh tukang periuk. Dan yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan ingin membentuk kita menjadi sesuai apa yang baik di pemandangannya. Itu berarti Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia pandang baik kepada kita, sampai jadi dan memiliki nilai atau value, memiliki suatu harga yang tinggi di dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 1 ayat 26 mencatat bahwa kita dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita mempunyai identitas segambar dan serupa dengan Allah. Bukan untuk menjadi Allah tetapi menjadi seperti Allah. Bukan untuk menjadi maha kuasa tetapi untuk mempunyai karakter keilahian. Jadi ketika kita dibentuk untuk bertumbuh, itu berarti kita sedang dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Apa yang terjadi hari-hari ini yang kita alami? Termasuk berbagai masalah, kesulitan, kegagalan,
Itu merupakan proses pembentukan yang harus kita jalani supaya gambar dan rupa Allah semakin terlihat jelas di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kegagalan dan persoalan kita alami itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, seperti bejana yang mulia. Di dalam Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya dosa membuat kita mengalami kematian rohani. Dan dosa itu membunuh semua karakter keilahian di dalam diri kita. Akibatnya kita tidak bisa bertumbuh, sehingga segala sesuatu di sekitar kita juga tidak bisa bertumbuh. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena ada kasih karunia Allah buat kita, yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata di dalam proses pembentukan ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu diberikan kepada kita supaya kita hidup dalam proses pembentukan Tuhan dengan tujuan akhirnya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kasih karunia Allah sama dengan kemurahan Allah, yang berarti kita diberi suatu hadiah hidup yang kekal. Padahal kita tidak pantas menerimanya. Seharusnya kita masuk dalam neraka karena kita orang yang berdosa. Tetapi kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menjadikan kasih karunia itu sebagai alasan kita untuk hidup di dalam dosa terus-menerus. Salah satu pertanyaan paling klasik yang diajukan oleh manusia adalah apabila Tuhan begitu kasih, mengapa Ia mengizinkan masalah, kesulitan, dan persoalan terjadi di dalam hidup kita? Ada begitu banyak jawaban dan penjelasan yang dapat kita cari mengenai hal tersebut. Namun satu hal yang hendak kita mengerti, bahwa salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk memproses kita terus-menerus dipulihkan, naik level dan mencapai tujuan hidup kita, yaitu semakin serupa dan segambar dengannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sebagaimana ditulis dalam Efesus 4 ayat 13. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, kami adalah tanah liat dan engkau membentuk kami. Tuhan itu adalah penjunan dan kita adalah tanah liat yang siap dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Menjadi bejana, kendi, menjadi satu keramik yang memiliki nilai yang berharga. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, dengan demikian, untuk mengalami hidup yang semakin baik dan bersedia dan siap dibentuk, maka yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup kita, dibutuhkan sikap kerendahan hati. Sebagaimana ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Seorang tukang priuk punya kuasa untuk membentuk tanah liat sesuai dengan kehendaknya. Ia akan membuat tanah liat ini menjadi apa yang dia mau dan sesuai ukuran yang dia mau. Tentunya berdasarkan bahan yang berkualitas untuk tujuan yang berkualitas juga. Demikian juga Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia membentuk dan menjadikan kita sesuai dengan kehendaknya. Apakah itu yang mulia atau yang biasa saja? Apakah kita memiliki harga yang fantastis atau harga yang biasa? Itu hak mutlak Tuhan sebagai penjunan hidup kita. Dalam Roma 9:21 dikatakan, apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, apalagi mempersalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Jikalau kita mau agar hidup kita ini mulia dan berharga, maka sikap kerendahan hati menjadi faktor penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hal yang kedua, untuk mengalami hidup yang semakin baik, bersedia dan siap dibentuk, maka kita harus memiliki sikap sabar dalam proses pembentukan. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, tukang priuk bekerja dengan kesabaran.
sampai tanah liat menjadi sempurna dan berharga. Tukang periuk harus sabar mengeluarkan kotoran, kerikil dari tanah liat agar bersih dan siap dibentuk. Demikianlah kesabaran Tuhan dan kemurahannya yang selalu Dia tunjukkan bagi kita, sekalipun kita sering jauh dari Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kubuat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Ujian sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar. Ketika mobil lain memotong jalur di jalanan, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika rekan kerja kita mengejek iman kita, dan sebagainya. Beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk marah ketika menghadapi masalah dan pencobaan. Ketidaksabaran tampak seperti kemarahan yang kudus. Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu dari buah roh, sebagaimana ditulis dalam Galatia 5:22, yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Kesabaran merupakan bentuk perwujudan iman kita terhadap waktu, kemahakuasaan, dan kasih Allah. Meskipun sebagian besar orang menganggap kesabaran sebagai tindakan menunggu yang pasif atau menerima dengan lemah lembut, sebagian besar kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kesabaran di dalam perjanjian baru adalah kata-kata yang aktif dan kuat. Seperti misalnya di dalam surat Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Apakah orang yang melakukan lomba lari sambil menunggu orang yang lambat dari kita atau menerima kecurangan dengan lemah lembut? Tentu tidak. Kata yang diterjemahkan sebagai kesabaran dalam ayat ini berarti daya tahan. Orang percaya menjalankan perlombaan dengan kesabaran, yakni dengan tekun menghadapi kesukaran. Dalam Alkitab, kesabaran berarti dengan tekun menuju pada tujuan, bertahan dalam pencobaan, ataupun dengan penuh harap menunggu tergenapinya sebuah janji. Kesabaran tidak dibangun dalam semalam. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan bahwa kita dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sementara sebagaimana ditulis dalam surah Yakobus 1 ayat 3 dan 4 menguatkan kita untuk tahu bahwa pencobaan adalah cara yang Dia gunakan untuk menyempurnakan kesabaran kita. Di dalam Alkitab, kita melihat banyak contoh dari perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab dengan Allah dan ditandai dengan kesabaran. Yakobus mengingatkan kita akan nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan kesabaran. Sebagaimana ditulis dalam Yakobus 5 ayat 10. Dia juga mengingatkan kita mengenai Ayub yang ketekunannya dihargai dengan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Abraham juga menunggu dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, sebagaimana ditulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengalami hidup yang semakin baik, bersedia dan siap dibentuk, maka kita harus memiliki kerelaan untuk dimurnikan. Yeremia 18 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kadang-kadang Allah menempatkan kita dalam situasi sulit agar kita dapat menjadi saksinya. Di lain kesempatan Dia mungkin mengizinkan pencobaan untuk menguduskan karakter kita. Dengan mengingat bahwa tujuannya adalah demi pertumbuhan kita dan bagi kemuliaannya, maka kita harus bersedia menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mengingat janjinya. Di surat Roma 8:28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu, bapak, dan saudara, segala sesuatu termasuk hal-hal yang mencobai kesabaran kita. Tukang periuk membakar periuk yang sudah dibentuk dengan suhu yang sangat panas agar dapat menjadi keramik yang indah. Pembakaran tanah liat yang dibentuk bertujuan untuk menjadikan kuat dan murni. Tuhan memurnikan kita melalui berbagai proses kehidupan agar menjadi indah. Supaya kita menjadi sempurna, Tuhan mengizinkan masalah kita hadapi. Situasi hidup dan orang-orang sekitar kita seringkali Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Situasi ekonomi yang kurang baik, pekerjaan yang kurang menguntungkan, keluarga yang tidak sedang harmonis, dan banyak hal lain yang dipakai Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Yang terdekat di sekeliling kita, ada suami istri kita, tetangga, teman akrab kita, anak-anak kita, pimpinan kita, dan rekan-rekan sekerja kita. Baik itu dalam pekerjaan dan pelayanan. Seringkali orang-orang terdekat kita memiliki potensi yang cukup besar untuk menyakiti, meremehkan, mengkhianati, dan mempersalahkan kita. Sehingga dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Melalui ayat ini, kita disadarkan bahwa melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kita, justru dipakai Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang dewasa. Bersyukurlah kepada orang-orang yang suka membuat kita jengkel dan cukup mengacaukan sukacita kita. Mereka adalah orang-orang yang menyadarkan kita sudah sejauh mana kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Ketika manusia memberikan dirinya kepada Tuhan untuk dibentuk, maka Tuhan yang berkuasa membentuk hidup manusia. Tuhan membentuk manusia ke arah yang lebih baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Sebagaimana ditulis dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, pembentukan Tuhan memang sakit dan tak menyenangkan. Seperti berada di padang gurun, karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel, dan memberontak, bahkan mau lari dari pembentukan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Sebab tidak ada istilah jalan pintas untuk mengalami hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa, sampai menjadi lumat, luntur, dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu, dan membentuknya sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap proses pembentukan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami, yang semakin membuat hidup kami indah di pemandangan-Mu. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu seperti suatu hal yang menyakitkan bagi kami, tetapi satu hal yang Tuhan rindukan supaya kami menjadi bejana yang indah, yang mulia, dan berharga di mata-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengenal kehendak-Mu, kami berjalan di dalam rencana-Mu, dan Engkau bawa kami untuk mengalami hidup yang semakin mulia di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu, di dalam segala apapun yang engkau berbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan, amin.